Halo, YouTuber sejarah. Di video kali ini, kita akan membahas pertempuran Bojong Kokosan, salah satu pertempuran besar dan cukup berdarah di Indonesia yang jarang diketahui. Penasaran dengan videonya? Let's go, tonton sampai habis videonya. Tentara Inggris telah menyebarkan Peristiwa ini dipicu masuknya satu batalion sekutu, yaitu Gabungan Tentara Inggris, Tentara Gurkha, dan Nika atau Belanda ke Sukabumi. Kedatangan tentara sekutu ke Sukabumi dilatar belakangi oleh 3 tujuan utama, yaitu mengambil tawanan Jepang di daerah Sukabumi dan sekitarnya, memberikan bantuan dan memperkuat kedudukan di Bandung, serta menjaga kelancaran dan keamanan jalan darat antara Bogor, Sukabumi, Cianjur. Setelah mendengar kabar kalau tentara sekutu akan melewati Sukabumi untuk memberikan bantuan dan memperkuat kedudukan di Bandung, yang pada saat itu juga sedang terjadi pergolakan panas antara pihak pemuda dengan tentara sekutu, maka pimpinan Kompi 3 saat itu, Kapten Murad dan Laskar Rakyat Sukabumi, segera menghadang pasukan sekutu yang masih di perjalanan. Pada waktu melakukan penyerangan, pasukan TKR dibantu Laskar Rakyat Sukabumi seperti Laskar Barisan Banteng, Laskar Hizbullah, dan Laskar Pesindo. Perlengkapan pasukan TKR dan Laskar Rakyat Sukabumi bisa dibilang cukup beragam, mulai dari senapan, pistol, dan granat tangan hasil rampasan Jepang, sampai senjata tradisional seperti golok dan bambu runcing. Sedangkan konvoi sekutu terdiri atas 150 truk yang mengangkut ribuan pasukan Gurkha, beberapa kendaraan roda 4, dan beberapa tank berjenis Sherman, Sargon, dan Glacier. Saat kendaraan sekutu berhenti akibat terjebak lubang yang memang sengaja dipasang untuk memperlambat mereka, pasukan TKR melepaskan deretan tembakan. Pasukan sekutu yang bersenjatakan peralatan modern segera menyerang balik dan membombardir para pejuang dengan tank, mortir, dan senapan mesin. Ribuan pasukan Gurkha India juga turun dari truk dan membalas menyerang para pejuang. Pertempuran terjadi di sepanjang jalan Bojong Kokosan hingga perbatasan Cianjur seperti Ungkrak, Selakopi, Cikukulu, Situawi, Cesweru, hingga Degung. Perang juga meluas hingga lintasan Ngaweng, Cimpar, Pasekon, Sukaraja, hingga Gegrong di perbatasan Sukabumi, Cianjur. 2 hari jalannya pertempuran, pasukan sekutu mulai kewalahan dan meminta bantuan kepada Angkatan Udara Inggris. Permintaan itu pun dikabulkan dengan diterbangkannya beberapa pesawat tempur pada tanggal 10 Desember 1945. Langit berubah menjadi musuh. Pesawat-pesawat Inggris membombardir dan menembaki para pejuang dan desa-desa yang berada di sekitar lokasi pertempuran. Walau dibombardir, pasukan pejuang tetap melancarkan deretan serangan terhadap konvoi sekutu dan terus menghantui mereka saat dalam perjalanan. Melihat kondisi tentaranya yang sudah lelah dan mulai frustasi, mereka akhirnya memohon untuk dapat melanjutkan perjalanan ke Bandung dan tidak diganggu. Permohonan ini dilakukan oleh juru runding Mayor Rawing Sings. Akibat peristiwa ini, pemerintah Inggris mendapat kecaman dari berbagai pihak, terutama keluarga tentara dan pers internasional yang mendemokan parlemen Inggris. Pasukan ANFEI atau Gabungan Sekutu yang dipegang Inggris dengan terpaksa mengakui ketidakmampuannya menjalankan misi internasional. Akhirnya, ANFEI meminta bantuan pemerintah RI dan mengalih tugaskan misi internasional ini, yakni pemindahan tawanan Jepang kepada TKR. Hikmah dari pertempuran konvoi pada 9 hingga 12 Desember 1945 yang terjadi di wilayah Bogor, Sukabumi, dan Cianjur ini adalah Republik Indonesia secara tidak langsung
telah mendapatkan pengakuan de facto dari pihak sekutu yang menggugah dunia internasional pada saat itu. Oh ya, pertempuran Bojong Kokosan ini memiliki 2 periode, yaitu periode pertama yang gue jelasin di video ini, dan periode kedua yang terjadi pada tanggal 10 sampai 14 Maret 1946. Kalau kalian ingin gue buat video khusus untuk periode kedua, silahkan ajukan di kolom komentar. Oke, itu saja. See you next time.